apa sebenarnya target yang ingin Pak Kajari kejar gitu? Misalnya tentu saja kan ada prioritas atau segala macam yang tentu saja harus mencapai titik di mana ini program yang dikeluarkan atau dibuat sukses gitu Pak. Oh, untuk saya, untuk Kabupaten Ciamis dan Manggarai itu ada 3 hal yang perlu saya perhatikan itu. Pertama masalah persuasif itu Pak, masalah preventif. Preventif. Preventif itu dengan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Datun, dan saya itu gencar-gencaran sekarang yang di backup oleh Intel juga kan gitu ya. Semua instansi, semua dinas itu melakukan pendampingan hukum dalam kegiatan-kegiatan pengadaan atau proyek-proyek itu, ya tujuannya untuk sedikitlah meminimalisir kerugian negara atau perbuatan melawan hukum. Itu kan. Terimalah saya sebagai Kepala Kejaksaan di Ciamis, karena saya bukan siapa-siapa. Betul. Saya asli putra Pasundan juga, jadi jangan ada rasa takut atau rasa apapun juga. Kalau memang tidak bisa atau tidak tahu, bertanyalah kepada kami, dan kami insya Allah kami memberikan solusinya berdasarkan itu. Jadikanlah saya itu keluarga. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda. Karena hari ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih dekat dengan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis. Karena hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis, Pak Yuyun Wahyudi SHMH. Pak Yuyun, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Rampes. Oh jangan salah, Pak Yuyun ini orang Tasik loh. Jadi kalau misalnya nanti kita asik ngobrol bahasa Sunda kayaknya nggak ada masalah ya Pak ya. Masalah Pak. Asli orang Sunda Pak. Asli orang Sunda. Nanti juga kita akan cari tahu sebenarnya pengalamannya sudah sejauh mana. Nah sebenarnya Pak, kita sebenarnya akan obrolan ini harus benar-benar mengedukasi tentang hukum, tentang tugas dan fungsi Kejari. Orang kan kalau misalnya mendengar kejaksaan kan bawaannya agak-agak ini Pak. Waduh, aduh, ini hukum nih, waduh di penjara nih. Nah, kita akan membahas dari awal. Sebenarnya tugas dan fungsi kejaksaan negeri di suatu daerah, misalnya kota atau kabupaten, itu seperti apa sih Pak? Terima kasih ya sebelumnya. Saya menjelaskan dulu kan bahwa Kejaksaan Negeri Ciamis itu kan di atasnya juga ada Kejaksaan Tinggi. Betul. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di mana di atasnya juga kan ada Kejaksaan Agung. Betul. Yang berdomisili di Jakarta lah, kalau Kejaksaan Tinggi di Bandung itu. Tugas dan fungsi kejaksaan itu sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan itu. Antara lain ya Pak ya, antara lain tidak semuanya. Di bidang pidana itu bisa melakukan sebagai penuntut umum, melakukan penetapan hakim, melakukan pengawasan hukuman bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, melakukan upaya hukum dan hal banyak lain lagi. Dan selanjutnya di bidang perdata juga kan, kita juga ada bidang perdata Pak, perdata dan tata usaha negara itu. Bahwa kejaksaan berdasarkan surat kuasa khusus bisa mewakili negara dan pemerintah untuk beracara di luar atau di dalam persidangan. Jadi kita berdasarkan SKK lah, surat kuasa khusus itu kan. Nah, selanjutnya di bidang ketertiban umum juga biasanya kita menjaga ketertiban umum lah, melakukan penggalangan, pengamanan, dan hal-hal itu biasanya dilakukan oleh bidang intelijen. Mungkin itu segambaran sekecilnya itu Pak. Nanti kalau yang banyak-banyak masih bisa lah ditanyakan ke kejaksaan lebih rincinya lagi gitu kan. Ya. Jadi memang di kejaksaan negeri sendiri di suatu daerah itu memang ada strukturnya yang memang menangani khusus gitu. Ada Pak. Ada kalau di Ciamis itu kalau nggak salah itu 6. Ada 6 kasih berarti. 6 kasih. Kalau di saya waktu sebelumnya di Donggala itu ada 7. Karena di situ ada pemeriksa. Nah, berhubung di sini tidak ada cabang, kejaksaan di Ciamis di mana nggak ada cabang lah. Gitu akhirnya cuma 6 aja. Pertama Kasubag Pembinaan, ya itu yang singkat dengan Kasubagbin itu kan itu. Dia urusan dalam aja urusan itu tugas apel, masalah kebersihan, masalah kepegawaian, absen segala macam lah. Itu kayak rumah tangganya. Ya, gitu. rumah tangganya itu dia urusan pakaian segala macam urusan dalamnya itu. Yang kedua itu bidang intelijen. Bidang intelijen itu mungkin sementara ini kan kasih tanya Pak Pemi lah, Pak Pemi Nasution. Kebetulan yang bersangkutan ada di studio ini juga. Nah, di mana kan tugasnya dia itu hanya melakukan penggalangan, pengamanan dan laporan operasi intelijen lah, lakukan hal-hal itu masalah hal lainnya. Yang ketiga bidang tindak pidana umum. Tindak pidana umum juga itu Pak Faisal lah. Pak Faisal itu kasih pidumnya itu dia melakukan penuntutan.
khususnya perkara-perkara yang bersumber dari kepolisian, BNN atau PPNS yang lain lah, yang bersifatnya pidana umum, itu. Setelah itu bidang Pinsus, pidana khusus itu Pak Tri Nugraha, Pak Nugraha itu, kebetulan dia kalau masa pidana khusus itu dia khusus untuk melakukan tindakan korupsi, melakukan penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan hal lain lah, untuk tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah itu. Yang selanjutnya Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu yang tadi saya sebutkan, bisa mewakili pemerintah daerah, BUMN, BUMD untuk apabila ada gugatan, hal yang lainnya berdasarkan surat kuasa itu. Yang terakhir kasih barang bukti. Nah, KSBB itu, nah tugasnya di mana itu dia ngurus barang bukti yang baik di Pinsus maupun di pidana umum. Nah dia nanti ngurus barang bukti lah. Biasanya gitu, itu yang kalau misalkan akhirnya suka dimusnahkan itu ya. Nah, ada yang musnahkan, ada dirampas untuk negara, ada dikembalikan kepada pemiliknya. Tergantunglah putusan pengadilannya gimana itu. Kan. Itu memang tugas-tugasnya. Kalau misalnya tugas kepalanya apa itu, Pak? Tugas kepalanya sih berdasarkan pasal di 118 itu, kalau nggak salah itu di peraturan presiden itu, kalau nggak salah saya itu kan masih lupa lagi saya ini kan ya banyak kayaknya melakukan penuntutan juga sama, karena saya juga sebagai penuntut umum juga kan, sebagai penyidik, sebagai penuntut umum, sama aja dengan yang dikatakan tadi itu kan, sebagai jaksa pengacara negara juga saya bisa juga, gitu. Ya intinya kan itu saya mengawasi tim-tim kasih-kasih yang tadi itu kan ya, supaya berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan, tidak ada penyimpangan hal yang lain, itu memang tugas pimpin lah, selain memberikan sebagai role model kepada mereka itu kan, untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin gitu Pak ya. Dan saya juga sebenarnya mengapresiasi nih, kalau misalnya Kejari Kabupaten Ciamis, karena memang saya beberapa mencari informasi terkait dengan webnya itu cukup update Pak, cukup update, dan kita sebenarnya bisa mengakses apa saja sih, misalnya kayak misalnya untuk struktur. Biasanya ada juga yang memang kurang update. Jadi kalau misalkan orang pengen ngakses itu, karena mungkin sekarang juga udah jadi semacam tuntutan keterbukaan informasi, ada kesana juga berarti. Betul ya, karena website itu mungkin udah merupakan suatu keharusan lah, keharusan yang dianjurkan oleh pimpinan dari pusat itu kan ya. Apalagi kita sekarang itu akan menuju ke WBK, WBBM itu wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani itu. Jadi website itu memang kita itu diutamakan harus ada juga. Itu persyaratannya itu, supaya semua kegiatan-kegiatan kejaksaan itu, aktivitas kejaksaan itu bisa terbaca oleh masyarakat, bahwa kejaksaan itu selama ini kerja, bukan hanya diam aja. Makanya itu perlu hal-hal yang macam ini juga perlulah sebagai itu edukasi, apa saja itu tugas dan fungsinya gitu ya. Nah kalau misalkan untuk wilayahnya, kalau Kejari Kabupaten Ciamis itu meliputi Pangandaran juga kalau nggak salah? Iya betul, kebetulan Kejari Ciamis itu saat ini meliputi 2 kabupaten, Kabupaten Ciamis dan Pangandaran itu. Dimana meskipun sekarang itu untuk diajukan ke Kejaksaan Agung dan pemerintah bahwa akan dibentuk juga di Pangandaran juga, Kejaksaan Tinggi Pangandaran, namun sampai sekarang belum ada. Nah, tapi sekarang wilayahnya masih termasuk ke Kejari Ciamis gitu kan. Kerjanya double berarti Pak kalau gitu? Ya double, kerja double, dengan tenaga yang minim, jaksa yang minim, tapi wilayah yang cukup luas, sehingga kami memerlukan masukan-masukan lah dari masyarakat juga, berbentuk laporan-laporan ke kami itu yang bisa langsung ke kasih intel melalui sarana Sipelem adanya Sipelem itu kan, untuk informasi masyarakat itu ke WA. Nah, bisa itu. Saya juga tahu Sipelem ini dari websitenya Kejari Kabupaten Ciamis. Tadi kan sebelum ngobrol saya cari-cari dulu semalam sambil browsing, ternyata di sana informasinya cukup lengkap, dan makanya orang ketika mengakses itu akan cukup lebih mengenal lebih dekat. Nah, kayak misalkan program-program tadi Sipelem, kepanjangan saya lupa lagi tadi sudah baca. Apa kasih? Sistem informasi pelayanan cepat masyarakat. Jadi itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lebih rinci? Ya itu kan hanya suatu sarana itu yang dibuat oleh tim intelijen itu ya, berbentuk WA lah. Di grup itu WA itu, di mana kan nomor HP-nya juga kan disebarkan ke masyarakat. Ada juga nanti masyarakat juga bisa mengakses melalui WA atau melalui website juga bisa melakukan konsultasi hukum lah. Baik apa aja, mau perdata, pidana, mau korupsi, mau segala macam, silakan aja pengaduan masyarakat itu bisa melalui itu. Nanti oleh operator di kami itu disaring lah. Kalau memang permasalahan perdata, maka akan dihubungkan ke kasih perdata untuk membahas konsepnya apa, pertanyaan jawabannya apa gitu ya.
Kalau masalah pidana, Pitsus nanti mungkin ke kasih Pitsus. Kalau masalah Intel mungkin Intel sendiri yang melaksanakan itunya. Oke. Itu mungkin dalam waktu 7 hari lah kurang ini. 7 Untuk hari respon, itu responnya nanti kami baru kita lawan itu melalui ini juga melalui WA lagi. Ini keren nih Pak, makanya masyarakat butuh tahu yang ini Ya. dan sebagian belum tahu gitu. Ya. Ternyata Ciamis punya si film ini dan juga sangat membantu. Contoh yang paling real seperti apa? Misalnya nih, apakah bisa misalkan, oh saya tiba-tiba ada yang misalkan berkaitan dengan kasus hukum atau dilaporkan misalnya, atau seperti apa Pak? Kalau misalkan untuk yang masyarakat bisa curhat ke nomor Ya silakan ini. aja. Silakan ya masalah perkawinan, masalah waris, masalah apa kan kami juga ada bidang perdatanya. Selain masalah tindak pidana misalnya ada penganiayaan, ada hal-hal tindak pidana yang lain atau ada indikasi korupsi gitu ya. Nah, indikasi korupsi atau apa-apa gitu gimana ya nggak apa-apa kita kan Atau itu nanti. misalnya mau melaporkan sesuatu, oh misalnya di sini Pak ini kayaknya ada sesuatu yang korupsi nih atau misalnya ada itu bisa juga Bisa sana? aja, Wah, nggak apa-apa terbuka itu. Tapi nanti dijawab mungkin nanti selanjutnya bisa datang ke sini untuk membawa data-data yang lengkap atau gimana itu. Oke. Itu hanya sarana aja untuk komunikasi awal aja. Nanti pasti Nah, mungkin di follow selanjutnya, up langsung ya. ya. Follow up langsung nanti oleh intelijen atau oleh Pitsus mana aja gitu. Wah ini keren nih, salah satu terobosan yang memang kadang kan orang gini Pak, kalau misalnya misalkan dia berperkara dengan hukum, kadang kan mau cerita ke siapa yang ngerti hukum, yang segala macam. Nah kalau misalkan ada seperti ini kan, kalau misalkan langsung datang ke kantor juga mungkin agak kagok juga sebenarnya. Tapi dengan adanya sini ini keren loh Pak. Iya. Dan memang harus Dan saya juga harapkan masyarakat bisa lah menggunakan aplikasi atau sarana ini Pak ya. Selain Oke. itu juga kan Inte juga kan sekarang ada jaksa menyapa, ada jaksa masuk kampus, jaksa sahabat guru, jaksa masuk sekolah lah banyak Oke, lah baik. kegiatan-kegiatan itu. nanti kita coba elaborasi lagi terkait dengan program-program itu. Nanti makanya saya mau cantumkan aja nomor si film, nanti boleh ya Pak Kasintel ya? Boleh. Barangkali masyarakat Ya, ada itu boleh. mau mengakses, nanti kita cantumkan di sini. Dan tentu saja ini sebagai sebuah gebrakan yang memang justru harus benar-benar diketahui oleh masyarakat Iya, supaya betul. melek hukum juga lah gitu, jangan dibodohi atau jangan segala macam. Oke Pak, selain kalau misalkan dari si film ini ada gak yang memang yang program dari Kejari Kabupaten Ciamis ini yang selain si film ini? Ya banyak juga ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu jaksa menyapa, Oke. kayak Oke, gitu Pak. ya itu ya. Yang lain tapi di bidang barang bukti misalnya Pak, barang bukti juga kan kita punya apa itu sarana untuk pengembalian barang bukti gratis Pak. Oke. Jadi sekarang kalau dulu itu kan kita tuh kalau mau ngambil barang bukti setelah putusan perkara putus itu ya datang ke kejaksaan atau gimana itu dengan prosesnya yang agak ribet atau rumit. Sekarang itu nggak ada lagi. Sekarang kalau memang ada prosesnya udah dikembalikan kepada seseorang, nanti kita tahu alamatnya gimana kita antarkan barang buktinya itu. Kita antarkan ke sana. Selain itu juga kita ada program antar jemput saksi. Apabila ada Oke. saksi-saksi yang kurang mampu untuk kita jemput Pak. Kita jemput, kita antarkan kembali itu. Pokoknya maksimal lah. Kalau Ciamis itu kan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lah. Oh, Seperti itu. sekarang pelayanannya jauh lebih sangat mudah nih kayaknya nih Pak ya, kalau Nah, masyarakat. insya Allah lebih mudah lagi. Yang penting kan masyarakat inilah, istilahnya kerjasamanya gimana dengan kejaksaan tuh, sangat diharapkan sekali gitu. Oke Pak, terkait dengan program-program tadi, mungkin lebih spesifik terkait dengan tadi ada namanya program menyapa. Itu detailnya seperti apa Pak? Apakah ini juga salah satu sebenarnya program bagian dari program menyapa juga Pak? Sebetulnya kan program penyatu itu instruksi dari pusat juga Pak. Kita laksanakan di daerah juga, biasanya itu dilakukan di RRI, di Oke, radio-radio itu. radio. Tapi nanti juga saya akan melakukan terobosan, mungkin jangan di RRI aja kan, di live seperti begini kan. Oke. Bisa kita bisa langsung bertanya Pak. Betul. Masyarakat pada saat itu langsung bertanya kepada kita dan kita juga bisa langsung menjawab. Wah itu lebih Gitu. interaktif ya Pak Lebih ya? interaktif itu kan nuansanya itu. Wah, keren. Tapi ini kelihatan. Jadi kalau di radio kan cuma visualnya aja gitu ya. Nah, nanti gimana itu? Iya nanti kan kalau misalkan di jalan ketemu Pak Kajari kan mukanya udah tahu nih. Iya, Gitu iya, kan, Pak? iya. Oke, mungkin nanti ke depan kita harus ini lagi Pak, bikin insya Allah, iya. apa namanya program jaksa menyapa dengan live interaktif. Jadi masyarakat bisa langsung ngobrol nanti mungkin sama langsung bisa kasihnya segala macam Bisa, bisa lebih detail. Iya, bisa. Oke Pak. Lebih teknis lah gitu. Lebih teknis. Selain jaksa menyapa tadi Pak ada lagi program yang lain? Seperti jaksa masuk kampus. Oke, seperti apa Pak? Itu bisa diceritakan. Ya, itu dilaksanakan lah ke kampus-kampus lah. Roadshow. Ya, ke kampus-kampus itu. Tapi berhubung sekarang masih pandemik itu kan Nah, ya. itu. Kemarin itu mungkin kita hari Senin depan lah kalau nggak salah itu kita akan ke kampus, salah satu kampus Stikes.
Oh, Ketika kesehatan situ, ya. kesehatan nanti kita ngumpulin 30 orang sesuai dengan protokol kesehatan itu kan. Yang lainnya bisa di daring. Nah, di sana di lokasinya 30 orang sedangkan bisa daring yang lainnya itu. Oke. Terobosannya itu. Oke, jaksa menyapa, jaksa masuk kampus, seterusnya? Jaksa Sahabat Guru. Itu Nah, seperti itu apa? juga kita juga ada kerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia lah. Di Ciamis itu kita juga memberikan edukasi pembelajaran jangan sampai guru-guru itu kan jadi kriminalisasi lah. Oh iya, banyak juga yang kasus ya gitu. banyak yang gitu misalnya oleh siapapun juga lah. Kita kan guru juga kan intinya kan saya juga tidak bisa jadi kepala kejaksaan dong. Kalau memang tidak ada guru kan gitu ya. Makanya kita dengan guru itu kita lindungi, kita kasih pemahaman apabila bisa lah gitu-gitu. Oke, bahkan memang kalau guru ini kabarnya itu memang sering jadi sasaran ini. Ya, yang memang karena memang tidak tahu hukum itu. Tapi ketika ada jaksa tadi kayak misalkan langsung diedukasi ke guru, mereka minimal tahu gitu. Iya, lebih melek lagi. Oh, iya, Oke, apalagi Pak tadi selain jaksa masuk kampus sudah ya, jaksa Sahabat Guru, jaga desa juga. jaga desa. Salah satunya jaksa tugas intelijen itu jaksa jaga desa. Dimana kan kita juga melakukan penyuluhan hukum ke tiap desa-desa itu dalam hal penggunaan keuangan. Misal keuangan baik kan di desa itu kan ada Dana desa ADD ya? dan dana desa kan itu ya. Iya, iya. Ya kita punya kewajiban untuk mengawal, menjaga desa itu. Nah, jangan sampai mereka itu yang namanya mereka itu kan mungkin apalagi sekarang itu kan satu desa itu kan dikasih Bisa nyampe 1 M, miliaran, 1,5. Nah, akhirnya kan mereka dengan pengalaman dengan basic yang tidak tahu administrasi, apalagi Iya. bendaharanya kan cuma ya bendahara lulusan SD tunjuk jadi bendahara. Lulusan SMP dia tidak tahu itu. Jangan sampai. Pengadministrasiannya itu kan Nanti kalau itu di segi keuangan kan bertentangan juga kan gitu ya. Nah, memang tidak sedikit banyak yang memang terjerat hukum gara-gara penggunaan itu ya Pak ya. Nah, salah satu juga di Ciamis juga kemarin kita tuh desa juga. Habis alhamdulillah udah putus juga itu dan di daerah Panjalu ya, daerah Panjalu itu desa itu salah satu desa itu. Di daerah-daerah lain juga kan banyak juga desa itu. Tapi untuk program sekarang itu saya bukan memerintahkan ke Kasih Intel itu juga kita benar-benar lah yang sampai terjadi lagi hal-hal semacam itu. Kita jaga lah penggunaan uangnya itu supaya Oke, betul. tembus sampai ke masyarakat yang ininya gitu. Jadi sekarang mungkin programnya lebih ke istilahnya kalau misalkan dalam penyakit lebih baik apa istilahnya daripada mengobati gitu Pak. Jadi preventif dulu. Preventif ya. Sosialisasi Ya. dari awal daripada preventif nanti itu. menjadi Sesuai dengan arah pimpinan juga bahwa kita itu sekarang itu kan yang diutamakan itu preventif. Preventif, persuasif, baru penindakan. Oke. Dengan pendidikan tuh ultimum remedium itu belakangan lah itu. Preventif itu mungkin kita dengan adanya datun lah pendampingan hukum kan gitu ya, bantuan hukum, konsultasi hukum itu bukan preventif. Persuasif misalnya bisa dilakukan oleh intelijen, yaitu dengan cara edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat itu, yang saya sebutkan tadi itu kan, nah itu dengan persuasifnya. Kalau penindakannya itu baru nanti kalau memang udah tidak bisa di preventif, di persuasif, nah baru kita penindakan yaitu dengan bidang pidana khusus lah gitu kan kalau tidak kita korupsi gitu kan. Oke, Ya. nah ini memang sangat menginspirasi sekali karena memang ya tadi kayak misalkan perangkat desa itu ya mungkin dengan SDM yang memang masih ya karena memang di lingkungannya lebih grassroots ke masyarakat memang mungkin harus lebih paham lagi. Kalau misalnya sambutan mereka kalau misalkan sampai hari ini ketika memang ada sesuatu seperti itu seperti apa sih Pak kalau mereka itu? Untuk di Ciamis sebelumnya belum Pak, baru belum. akan dilaksanakan. Baru akan Bahkan dilaksanakan. kemarin Oke. itu Kasih Datun udah berkoordinasi dengan bagian hukum Pemda juga. Kita itu akan melakukan MOU, MOU dengan 285 kepala desa lah. Nah itu selain jaga desa itu, selain MOU-nya dengan perdata itu, tapi tetap dikawal secara intelijennya oleh bidang intelijen juga. Jadi bidang intelijen dengan bidang datun itu bisa mengawal itu di desa itu Pak. Gitu ya. Oke, nah ini kan programnya kayaknya udah sangat komplit sasarannya gitu ya. Kayak misalnya tadi kampus, guru, desa, kemudian kalau kayak sekolah, kayak petani, nelayan kayak gitu, gimana itu Pak? Sama juga ada? Itu baru kemarin saya itu rencanakan ke Kasih Intel. Saya kan baru 2 bulan Pak di sini itu. Di bulan juga saya ngurus administrasi kantor dulu lah dengan kantornya itu. Bahkan kemarin saya udah bilang ke Kasih Intel, Pak Kasih Intel cobalah nanti dibuatlah program jaksa masuk nelayan atau jaksa masuk laut. Keren nih. Gitu. Karena apa? Karena kita punya wilayah. Kalau jaksa masuk gunung nggak usah lah. Karena nggak ada orangnya. Ya, nggak ada gunungnya itu. Kalau di nelayan kan banyak. Karena kita punya Pangandaran lah gitu ya. Insya Allah mungkin tahun inilah bisa diterapkan oleh bidang intelijen itu Pak.
Tapi saya juga penasaran ini terkait dengan memaksimalkan SDM karena kan memegang dua wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Benar. Itu seperti apa Pak untuk mereka bisa tetap maksimal? Karena kan biasanya kan kejaksaan satu kota ya satu kejaksaan gitu. Seperti apa memaksimalkan itu? Ya Pak? memaksimalkannya mungkin dengan saya itu sekarang banyak mempergunakan Intel lah, bidang Intel itu untuk mewakili, bahkan untuk menghadiri acara-acara di sana itu apabila ada berbarengan Pak. Kadang-kadang kan Kajari itu dalam waktu yang sama, hari yang sama diundang oleh Ciamis sama Pangandaran gitu ya. Kadang-kadang saya yang untuk sementara ini saya baru Ciamis aja dulu. Nah, gitu. Nanti yang Pangandaran itu biar kasih Intel atau yang lainnya itu. Nanti kalau memang udah ada suasana yang udah agak reda lagi gitu ya, udah ada aman gimana baru kan bisa bertukaran lah gitu kan. Oke, berarti kasih Intel Pak Femi lebih sibuk berarti ya Pak Heri? Ya sibuk dengan jajarannya itu kan. Karena pengalaman ini saya juga sama di Donggala juga saya 2 kabupaten juga saya. Oh, pegang dua Sebelum kali ke sini ya? juga, yaitu Donggala dengan Kabupaten Sigi. Ya bahkan kasih Intel saya suruh aja di Sigi aja. Bikin kamu base camp di sana aja lah gitu gimana itu kan. Yang penting semua kegiatan berjalan lah semua itu kan. Gitu. Oke. Nah ini kan Pak banyak sekali upaya yang dilakukan Kejari khususnya di Kabupaten Ciamis untuk bisa sosialisasi, edukasi ke masyarakat supaya masyarakat juga melek hukum. Sepertinya kalau misalnya dipresentasikan masyarakat hari ini paham hukum itu sudah ada indikatornya nggak sih Pak gitu? Atau misalkan apalagi nanti kita ngobrol terkait dengan pengalaman Pak Yun bertugas di beberapa daerah. Kalau misalkan di Kabupaten Ciamis misalnya, walaupun baru 2 bulan kan agak-agak ini, atau di Pangandaran, seperti apa sih untuk mengukur masyarakat sudah melek hukum atau misalnya masih sangat buta gitu Pak? Kalau masalah itu kan saya lihat di tindak pidana umum aja Pak ya. Tindak pidana umum memang kesadaran masyarakat itu masih kurang. Oke. Masih kurang dengan adanya perkara-perkara seperti narkoba juga masih banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah kan itu kan masih ini kan. Iya. Kan sekarang itu selain narkoba itu kan anak sekolah udah main narkoba. Setelah itu kan penjamretan, begal juga udah anak sekolah. Maka sekarang itu kan edukasi itu tetap difokuskan ke jaksa masuk sekolah. Harus digenjotnya di situ. Nanti kalau memang kita keterbatasan tenaga dan anggaran mungkin nanti kami akan kerjasama dengan bidang hukum di Pemda yang ada anggarannya lebih banyak, nanti mungkin kita sama-sama melakukan sosialisasi penyuluhan atau gimana itu, bisa dengan hakim, bisa dengan kepolisian, nanti secara menyuruh gitu. Jadi untuk membangun Ciamis itu bukan kejaksaan aja gitu kan ya, mungkin dilibatkan dengan Pemda itu sendiri, dengan dinas-dinas yang lain yang berkepentingan atau gimana itu. Kita sama-sama lah gitu. Jadi sekarang mungkin lebih ke banyak yang memang seperti tuntutan di era hari ini adalah berkolaborasi berarti Pak ya? Iya. Berkolaborasi karena memang kalau misalnya SDM-nya tadi apalagi saya tetap memikirkan bagaimana memaksimalkan SDM untuk harus memegang 2 wilayah gitu sementara SDM-nya tidak bertambah kan ini juga jadi permasalahan juga ya Pak ya. Oke Pak, terkait dengan tadi masyarakat bisa melek hukum atau misalkan ternyata masih buta, apakah ada perbedaan ketika memang di satu wilayah yang memang mungkin masih pesisian atau misalnya Pak Yuni mungkin pernah memimpin di sebuah kota, apa perbedaan nggak sih Pak? Kayak misalnya kalau Ciamis, Pangandaran kan mungkin oke lah kita masih kampung segala macam, beda lagi misalkan suatu kota besar. Adakah indikator yang memang masyarakatnya kalau di kota memang sebagian udah mengerti hukum atau justru malah banyak juga seperti apa? Ya sebetulnya kan seperti saya di daerah Donggala juga kemarin kan itu kan dengan Donggala itu kan daerah pelaut ya. Laut, pesisir di mana kan banyak pantai-pantai juga yang pelosok-pelosok juga. Sigi juga daerah pegunungan. Jadi memang sih masyarakat itu susah juga kita tembusnya karena kita untuk mencapai suatu kabupaten satu kecamatan itu harus kita nginap. Tidak bisa pakai dengan mobil, kita harus pakai mobil motor trail ke sana itu baru kita nginap di sana itu. Baru kita bisa bermalam di sana untuk mengumpulkan baik di kecamatan itu melakukan penyuluhan hukum. Nah, dengan keterbatasan dan jarak dan yang begitu susah juga kan mungkin tidak kontinu juga Pak. Kita cuma bisa melakukannya 1 tahun itu 1 kali gitu kan. Iya, tidak bisa sampai kalau memang di perkotaan di sini kan bisa 1 tahun bisa berkali-kali. Mungkin karena ada aksesnya lebih mudah lah itu ya. Karena memang kan bukan kitanya tidak mau atau gimana kan, mungkin alam dan personil kita juga yang menjadi hambatan. Tapi tetap kita laksanakan meskipun 1 tahun 1 kali gitu Pak. Ya. Oke, dan mudah-mudahan itu tadi berarti memang
kontur wilayah juga sangat Ya, mendukung sangat juga ya. mendukung, iya. Ya kalau misalkan ya di Ciamis, apalagi kalau misalkan hanya memegang Ciamis mungkin masih sangat bisa terjangkau. Oke Pak, tadi dari program-program inovasi yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Ciamis, apa sebenarnya target yang ingin Pak Kajari kejar gitu? Misalnya tentu saja kan ada prioritas atau segala macam yang tentu saja harus mencapai titik di mana ini program yang dikeluarkan atau dibuat sukses gitu Pak. Oh, untuk saya, untuk Kabupaten Ciamis dan Manggarai itu ada 3 hal yang perlu saya perhatikan itu. Pertama masalah persuasif itu Pak, masalah preventif. Preventif. Preventif itu dengan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Datun, dan saya itu gencar-gencaran sekarang yang di backup oleh Intel juga kan itu ya. Semua instansi, semua dinas itu melakukan pendampingan hukum dalam kegiatan-kegiatan pengadaan atau proyek-proyek itu, ya tujuannya untuk sedikitlah meminimalisir kerugian negara atau perbuatan melawan hukum. Itu yang saya utamakan di Kabupaten Ciamis kemarin itu. Selanjutnya masalah pemulihan keuangan daerah. Dan banyak juga kan pemulihan keuangan daerah itu misalnya temuan-temuan BPK yang tidak ini oleh pihak ketiga yang agak lambat, tadi kasih waktu berapa hari, 2 bulan, saya tidak bisa, makanya upayakan lah kita kerjasama dengan inspektorat kita untuk melakukan upaya pemulihan uang itu supaya dikembalikan ke kas daerah itu. Selain kita mengamankan aset-aset daerah, misalnya kita membantu meningkatkan PAD, kan di Pangandaran itu kan banyak hotel-hotel juga, pajak-pajak juga, mungkin nanti kan kami kerjasama dengan dinas BPKAD, kita melakukan sosialisasi dengan perpajakan lah, supaya PAD pemulihan keuangan daerah itu terus masuk gitu. ya. Ya selanjutnya kita yang ketiga ya masalah penindakan itu. Memang kalau memang tidak ini baru kita ada penindakannya. Itu jalan terakhir berarti harusnya. Ya, seperti konsep itu. Tapi saya utamakan di 2 hal yang itulah, 2 hal yang itu kan. Karena kan kita juga percuma juga kita melakukan penegakan hukum, kita misalnya udah memenjara orang, gimana dengan sekian tahun gitu kan ya. Nah, tapi kita tidak bisa menyelamatkan keuangannya, tidak bisa memulihkannya, itu tetap kerugian negara itu ada kan gitu kan, kayaknya kurang pas di saya itu. Kalau saya pengen itu, pengen itu saya tuh pemulihan berjalan dengan baik, penyelamatan dengan baik, penegakan juga ada gitu. Jadi intinya ketika ada orang yang terindikasi merugikan negara, ya kerugiannya harus balik lagi gitu Pak. Harus balik itu. Dibanding hanya sosoknya saja yang kena hukum. Kayaknya kurang pas saya, kurang puas itu saya itu. Setuju. Nah, kita menghukum tinggi-tinggi atau gimana, tapi uangnya masih, uang negaranya tidak bisa kembali atau uang daerah tidak bisa, asalnya kita sia-sia lah gitu kan, tidak bisa ini kepada daerah atau negara. Jadi itu target yang memang dikejar saat ini. Iya, program saya begitu. Kalau prinsip saya pada sejak di Donggala juga saya begitu. Di Donggala itu di pemulihan keuangannya, penyelamatannya, selain produk ada juga kan gitu ya yang ditangani, ya seimbang lah, seimbang gitu. Oke, dan ini penting karena itu tadi saya lebih setuju juga sih dengan Pak Ayun. Memang kalau misalkan percuma hanya memenjarakan orang, tapi negara juga mau kehilangan duit berapa gitu ya. Ya, karena kan untuk dipenjarakan itu kan ada biayanya juga. Nah itu masalahnya. Ya. Untuk di lapas, untuk di rutan itu kan ya. Untuk melakukan penyelidikan kita kan berapa biayanya ada. Penyelidikan berapa, untuk penyidikan berapa, untuk penuntutan berapa, untuk eksekusi berapa. Ya ada juga uang negara yang kita pakai. Benar, Pak. Itu nanti harus seimbang dong dengan uang yang kita peroleh itu. Jangan sampai uang yang masuk ke kas negara di hasil korupsi itu sedikit, yang kita keluarkan lebih banyak. Operasionalnya lebih banyak. Lebih banyak operasionalnya. Kita harus benar selektif lah kita dalam itu. Nah ini juga edukasi yang luar biasa juga karena orang kan mau kayak melakukan penyidikan juga operasional juga besar. Apalagi kayak misalnya hanya memenjarakan orang. Ya ini suatu hal yang sangat edukatif dan perlu juga untuk bisa lebih dikenalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi. Baik Pak, ini juga terkait dengan tadi indikator kayak misalnya untuk di Kabupaten Ciamis memang ada, atau misalkan Ciamis dan juga Pangandaran, seperti apa nih potensi orang-orang yang kayak misalnya menyalahgunakan wewenang atau segala macam yang mungkin baru termonitor atau memang Pak Kajari masih melakukan mengamati gitu ya. Iya betul. Karena saya tuh dilantik itu kan 8 Desember Pak. 8 Desember tahun 2020, jadi sekarang itu hampir 2 bulanan lah. Nah sedangkan saya udah fokus pada awal itu untuk pembenahan administrasi dulu Pak. Administrasi perkantoran, tata letak kantor atau gimana, khusus untuk 2 bulan itu. Dan baru 2 minggu terakhir itu saya udah mulai fokus kepada hal-hal yang disampaikan tadi oleh Pak Hilmi gitu ya. Nah, gimana program itu, dan saya udah menerawang-nerawang juga kan, udah membaca gitu kan, tapi belum menentukan sikap, harus mana yang harus kita prioritaskan gitu ya. Nah, cuma saya hanya melihat-lihat aja, dikaji dulu lah, dikaji dulu dengan tim atau gimana itu.
Ya kalau baru 2 bulan lah masih beradaptasi dulu ya Pak ya. Ya adaptasi dulu lah. Kan itu kan. Beradaptasi. Jadi nanti kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Pak Ya, Kajari. ya siap, siap. Tadi saya pikir sudah banyak sekali nih kayak misalnya untuk program-program atau misalnya langkah-langkah inovasi yang dilakukan oleh Pak Kajari ini, dan tentu saja ini saya pikir cukup harus diapresiasi dan didukung. Nah sebenarnya ini Pak, kalau misalnya masyarakat seperti apa sih harusnya mendukung kayak misalnya penegakan hukum atau segala macam yang diharapkan dari Bapak Pak Kajari melihat seperti apa sebenarnya harus dukungan masyarakat itu, bagaimana segala sesuatunya itu masyarakat juga tidak apa-apa kaitannya. Kalau sekarang lihat nih Pak dari kacamata hari ini kan apapun kan sekarang ada apalagi undang-undang ITE misalnya, itu kan orang dengan hanya salah ngomong juga bisa dipenjarakan atau segala macam. Nah itu berarti seperti apa nih masyarakat harus menyikapi hal gitu Pak? Sebetulnya masyarakat itu kan sekarang itu lebih terbuka lah, lebih terbuka, lebih percaya kepada hukum, gitu, lebih percaya kepada aparat hukum kan gitu ya. Dengan program-program yang lain yang kami sampaikan juga tadi kan itu. Maka kami juga membuka juga laporan dari masyarakat untuk berkunjung masyarakat ke kantor itu. Jadi sekarang itu udah tidak ada lagi lah momok bahwa kejaksaan itu hal-hal yang menakutkan. Menakutkan. Nah ini Jangan penting. sekarang itu, karena kan seperti saya udah sampaikan berkali kepada tim gitu bahwa jaksa itu kan artinya itu kan jadikan aku sahabat. Itu arti jaksa itu. Jadi sekarang itu udah lebih terbuka. Gimana itu? Jangan sampai lagi datang ke kejaksaan takut dengan hal-hal yang negatif-negatif. Sekarang udah tidak ada lagi lah. Khususnya untuk Ciamis. Ciamis itu udah tidak lagi. Silakan aja sekarang mau berdatang, mau masalah apapun aja kita konsultasi hukum. Monggo silakan itu. Jadi kita ada lah. Selain kita memberikan datang, ya mereka juga karena keterbatasan tenaga kita ya. Saya juga mengharapkan masyarakat juga bisa datang ke kantor kami aktif gitu ya untuk menanyakan hal-hal yang mungkin mereka belum dipahami atau gitu kan ya. Ini penting bener loh, dan saya baru merasakan bagaimana sisi keterbukaan yang harusnya mungkin tidak seperti ini Pak. Dimanapun siapapun pemimpinnya ketika ada yang memimpin sebuah lembaga itu harus terbuka ini, karena ya itu tadi masyarakat pasti melihat kantornya aja udah serem nih, takut dihukum nih karena di penjara kan bawaannya kan sekarang gitu ya. Jadi itu yang ingin Bapak sampaikan bahwa hari ini khususnya di Kejari Kabupaten Ciamis terbuka sedemikian rupa. Terbuka ya, silakan aja mau dimanapun. Kalau memang butuh kami untuk diundang atau apa-apa ya monggo aja kalau memang ada waktu. Tapi tetap kita program-program kita laksanakan untuk memberikan fasilitas pelayanan prima kepada masyarakat dengan kemampuan kita yang seadanya gini ya. Tapi kita tetap optimis bisa melayani masyarakat dengan baik, dan masyarakat juga harus begitu merespon. Kita kalau ada hal-hal apa-apa ya bantulah kami, memberikan masukan kepada kami gitu kan, informasi atau laporan atau apa gitu. Jadi, saya sangat mengharapkan sekali daripada masyarakat itu. Ya, jangan takut. Gak usah takut lagi. Apalagi saya kan asli orang Sunda juga, orang Tasik. Saya kelahiran di Cineam gitu kan ya. Kebetulan saya juga kan pernah di Ciamis tahun 2001 sampai 2004 gitu kan. Udah tidak ada lagi hal-hal yang takut kan. Saya udah tahu Ciamis, udah tahu saya dengan Pangandaran gitu kan. Kalau kepalanya bisa semuanya seperti ini lebih enak nih, orang akan lebih melakukan, dan harus kita support nih. Makanya kita juga sebagai media sangat mensupport program-program yang memang terutama inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis. Pak, tadi programnya sudah tersampaikan. Mungkin nanti ya ke depan pembicaraan ini akan lebih lebih spesifik lagi dengan para kasihnya. Tapi saya ingin tadi menarik karena kalau misalnya sebagai abdi negara di bidang hukum ini punya tugasnya nggak hanya di satu lokasi. Bahkan tadi juga mungkin tugas di Ciamis jadi kayak nostalgia karena dulu pernah bertugas walaupun posisinya posisinya dulu waktu tugas di Ciamis sebagai apa Pak? Jaksa biasa. Sebagai jaksa. Belum sebagai setelah PPJ saya pendidikan jaksa ditempatkan di Ciamis. Kurang lebih 2 tahun 4 bulan lah saya itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2001 sampai 2004 awal. Nah, itu Ciamis sebagai jaksa fungsional. Itu, ya. Nah setelah itu kemana saja sih Pak pernah melanglang buana ini? Setelah itu saya ditugaskan ke daerah NTT. Waduh. Di Flores, di Kejaksaan Negeri Maumere itu. Di sana itu kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun di sana itu. Pada saat itu ada kerusuhan Tibo juga dulu itu. Yang di Palu, yang berhubungan dengan Palu dengan sana itu, yang dimana yang dieksekusinya di Palu tapi orangnya di sana itu di jasa di sana itu ya agak sedikit kita kacau di sana, tapi alhamdulillah saya bisa bertahan selama 4 tahun di sana dengan berdarah-darah lah gitu kan maksudnya dengan kita situasinya itu, karena dengan situasi yang sangat
menakutkan, apalagi kita bawa keluarga, bawa anak yang baru 4 bulan, ya gitu gimana itu ya. Kita harus lari di tengah malam, membawa anak 4 bulan karena adanya massa yang masuk ke kantor itu. Dimana di sana juga kan aparat kepolisian juga kan sangat sedikit gitu ya, Betul, betul. dibandingkan dengan massa itu. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan, dan setelah itu baru saya bisa balik lagi ke Jawa Tengah itu Pak. Ke Jawa Tengah sebagai kasih intelijen, 4 tahun juga di sana juga. Oke. Nah, dari itu baru saya ke Palangkaraya, Palangkaraya itu Kalimantan Tengah. Di sana 2 tahun 4 bulan saya sebagai kasih datun. Kebetulan di Ciamis, di mana di Pekalongan sebagai kasih intel, dan waktu di Maumere sebagai kasih pidum. Oke. Di semua kasih lah udah saya itu alami. Setelah di Palangkaraya itu baru saya ke Kepri, ke Pulau Riau, Oke. di Tanjung Pinang itu sebagai koordinator. Koordinator itu merupakan awal untuk memasuki sebagai kepala kejaksaan gitu kan. Oke. Di sana hampir 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Setelah itu baru saya SK Kajari pertama di Donggala. Donggala Di Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, Oke. Sulawesi Tengah itu dan baru 1 bulan 20 hari saya udah goncang dengan gempa itu kan ya. itu ini yang Gempa menarik itu Pak. ya. Seperti apa ceritanya waktu karena kan kita lihat dari sini pun kerusakannya udah luar biasa itu apa namanya sampai bisa mengguncang gempa seperti itu. Waktu itu seperti apa sih Pak kejadiannya? Kejadiannya itu kan hari Jumat itu. Ha. Hari Jumat sekitar jam 6.05 lah sore itu, pada tanggal 28 September 2018 itu. Itu dimana kan Kejari Donggala itu membawahi 2 kabupaten sama. Sama, seperti Kabupaten sini. Donggala sama dengan Kabupaten Sigi. Nah, di situ terjadi bencana alam, ya gempa dengan tsunami dan likuifaksi. Betul, Likuifaksi likuifaksi. itu berada di daerah Sigi, di mana kan tanah dibalikan begitu aja, ada beberapa penduduk yang meninggal di sana itu. Bahkan kan kadang pohon kelapa yang punyanya si A juga udah bergeser ke sana, punyanya si B udah Karena likuifaksi itu iya berjalan geser ya? sendiri itu kan Iya, ya. betul. Dan rumah juga banyak yang dibolak-balikan oleh tanah itu kan likuifaksi Tapi itu. kalau tempat tinggal yang di Pak Kajari seperti apa? Enggak terlalu parah? Alhamdulillah kalau di saya kantor cuma atasnya aja yang agak rusak, karena kan Donggala itu struktur tanahnya kan dari cadas. Di cadas, dan dia posisi kantor itu berada di bawah laut, agak tinggi lah gitu ya. Oke. Jadi cuma agak goyangan sedikit, yang parah itu Palu. Karena yang Palu itu kan di teluknya itu. Ah, Di teluknya itu jadi semua air itu, tsunami itu langsung mengarah ke sana, langsung ke teluk itu. Jadi banyak yang hancur lah di sana itu. Oke, dan itu berapa lama tugas di sana Pak? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 2 tahun 4 bulan. bulan saya Setelah itu langsung ke sini atau? Masuk ke Ciamis. Ke Ciamis. Oke, gitu. nah ini kan kayak pulang kampung. Gimana Ya, pulang perasaannya kampung, Pak? Kok Ya. mungkin jarang kan walaupun di Ciamis ya masih dalam inilah satu tempat lahir gitu. Seperti apa perasaannya? Wah, seneng Ya banget berarti Pak. perasaannya senang aja lah gitu, daripada saya ditempatkan di kota yang lebih besar tapi daerah lain, lebih baik saya di Ciamis aja lah. Pertama kan ibu kandung saya juga kan dari Ciamis. Oke. Ibu kandung saya di Ciamis, bapak dari Tasik, dan saya lahir dari Tasik. Udahlah, udah 2 bulan tapi rasanya udah hampir 2 tahun, karena semua udah saya kuasai, gitu udah kena ada tempatnya, udah saya kena, orang-orangnya masih ada juga di situ kan. Oke, jadi Ya, kayak teman-teman waduh, itu. ini kayak mudik juga ya Ya Pak? mudik gitu, mudik. Ya alhamdulillah saya bisa bertugas di kampus ini itu. Makanya saya Pengen bener pengen tadi sekali program itu untuk untuk benar-benar itu saya seperti kemarin juga saya mengajakkan MOU dengan DPRD Kabupaten Ciamis, MOU dengan dinas-dinas yang lainnya, tujuannya untuk itu. Ikut membangun apa sebagai tugas fungsi saya di kejaksaan yang bisa berfungsi untuk membangun daerah, ya monggo lah. Terasa barangkali terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Kajari memulai tugasnya tadi sudah berniat ingin sebagai orang putra daerah asli, ingin kebetulan bertugas juga di sini. Apa yang ingin disampaikan untuk apa ajakan untuk masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya Kajari sendiri? Jadi intinya saya ajakkan kepada seluruh masyarakat Ciamis dan Pangandaran, baik pemerintahan daerahnya maupun masyarakatnya itu kan. Terimalah saya sebagai kepala kejaksaan di Ciamis, karena saya bukan siapa-siapa. Betul. Saya asli putra Pasundan juga. Jadi jangan ada rasa takut atau rasa apapun juga. Kalau memang tidak bisa atau tidak tahu, bertanyalah kepada kami, dan kami insya Allah kami memberikan solusinya kepada masyarakat itu. Jadikanlah saya itu keluarga. Kami itu keluarga, jangan dijadikan bahwa ditakut-takut lagi itu Kajari itu takut hal-hal gini, jangan lagi lah. Apalagi itu. Dan saya lebih senang jadi kalau saya ditanya, dan saya juga lebih senang kalau saya juga bertanya juga ke orang-orang itu, masyarakat di Ciamis dan Pangandaran itu. Karena tadi memang Pak Kajari hari ini sedang meningkatkan
inovasi dan kolaborasi bagaimana Ya. membangun daerah. Pak Kajik, terima kasih Ya, sudah sama-sama, hadir sama-sama. di Ya. podcast saya ini, sangat menginspirasi sekali dan mudah-mudahan nanti ada kerjasama lagi yang bisa lebih mengedukasi masyarakat. Bisa, insya Allah. Karena Pak Kajari tadi sudah berkomitmen ingin memajukan bagaimana khususnya di Kabupaten Ciamis tempat beliau mengabdi juga dan juga Kabupaten Pangandaran. Ya. Dan ini merupakan akhir dari pembicaraan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.